Assalamualaikum. Tulung rungokno Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, Presiden, iki suarane wong Madiun, rakyat Jawa Timur untuk jaluk pengampunan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur seperti di Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat. Iki rungokno aspirasi nih konco-konco kabeh. Piye Mas? Hapus tunggakan pajak Dan dendanya. Piye Mas? hapus denda pajak dan tunggakan pajak bermotor. Oke. Hapus denda pajak dan tunggakan kendaraan bermotor. Hapus denda pajak dan tunggakan kendaraan bermotor. Contoh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, jos. Hapus denda pajak dan kendaraan bermotor. Hapus tunggakan pajak, Bu, segera selesaikan. Hapus tunggakan pajak dan dendanya, Bu, Ben Jos. Hapus tunggakan pajak untuk Jawa Timur. Sip, ngene lho Bu, iki lho suarane wong sakmene iki ning warung iki asli. Rakyat-rakyat iki butuhe kabeh, ditunggu kebijakanmu. Menjelang 100 hari kepemimpinan Khovifah dan Emil Dardak, muncul survei kepuasan. Bingung aku. Temen tak kira. Nama lembaga surveinya The Republic Institute. Mbuh ini. Lembaga survei tekon dia aku tidak tahu. Yang paling aneh teman-teman, surveinya publik sangat puas. 71,4% mayoritas warga Jawa Timur sangat puas 100 hari kepemimpinan Khovifah dan Emil Dardak. Temen tayo, mayoritas puas. Sebab ini berlawanan kalau kita lihat di medsos. Ukuran sekarang ini puas dan tidak puas itu kan tidak mungkin kita tanya warga Ngawi sampai Banyuwangi satu persatu. Cukup bagaimana komen-komen di medsos itu seperti apa. Faktanya di medsos banyak yang tidak puas. Yang lucu lagi, salah satu pertanyaan itu terkait Astacita, program pemerintah pusat yang ditanyakan ke masyarakat. Ngerti tekon di masyarakat ditanya Astacita itu panganan opo, Astacita itu permen apa. Ya mereka ngerti, ketok abal-abal ini pertanyaannya kan itu. Terus juga ditanya soal rumah subsidi. Yang paling banyak sekarang ini dipertanyakan oleh masyarakat, mestinya takut masalah program pengampunan pajak. Itu jelas-jelas mulai warung kopi, restoran, di mal-mal semua membahas soal pengampunan pajak. Lah pokoknya gak takut masalah pengampunan pajak, malah tanya Astacita, adus. Sekarang saya kembalikan kepada kalian-kalian, percaya tidak dengan hasil survei The Republic Institute ini, buh institut antah berantah, opo negara kono hak atau apalah. Silahkan komen teman-teman terhadap kinerja Khovifah Emil, soal pengampunan pajak, soal pungli, yang paling jelas-jelas dari rasan-rasan, pungli di sekolahan SMA, soal korupsi, 2 triliun duit dikorupsi, korupsi Bank Jatim 500 miliar, korupsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekitar 50 miliar. Iku jelas-jelas di mata kita. Ayo teman-teman silahkan komen. Oke guys ya, kalau saya pribadi saya memang bukan warga Jawa Timur, tetapi saya sangat tidak percaya dengan hasil survei 100 hari kinerja dari Ibu Khovifah dan wakilnya. Itu dinyatakan 71% lebih warga Jawa Timur puas dengan hasil kinerjanya ya. Itu artinya ada sekitar 28% saja yang tidak puas. Berarti sangat sedikit nih yang tidak puas dengan hasil kinerja dari Ibu Khovifah. Guys, ini sangat aneh ya. Karena kalau kita perhatikan di media sosial Ibu Khovifah, terutama di TikTok guys ya, itu kan ada ya akun dari Ibu Khovifah Indar Parawansa ini ya, akun resminya guys. Coba lihat setiap konten yang Ibu Khovifah upload, itu komentar-komentar warganya
selalu negatif ya. Ada yang komplain, mengeluh soal jalan rusak yang belum diperbaiki, termasuk pengampunan pajak ini juga. Banyak hal yang dikeluhkan oleh warga Jawa Timur. Nah, ini dari mana datangnya hasil data survei tiba-tiba menyatakan 71% masyarakat Jawa Timur puas dengan hasil kinerja Ibu Khofifah. Jadi yang buat survei ini ya, menurut saya ini sangat mengada-ada, tidak sesuai dengan realitas yang masyarakat Jawa Timur rasakan ya. Oke guys, kita dengarkan lagi nih ya. Untuk teman-teman di sini yang masih belum yakin, saya akan tampilkan lagi warga-warga Jawa Timur yang mengeluh soal kepemimpinan dari Ibu Khofifah yang hobinya adalah motong-motong buah, ya, ngerujak, makan buah, promosiin buah, ya. Jangan-jangan yang ngisi survei puas 71% itu adalah tukang-tukang buah. Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri Presiden, iki suarane. Halo, Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah yang terhormat. Kuwi lho rakyatmu padha bengok-bengok nyeluki sampean, Bu. Sampean kok nggak respon toh, Bu? Nggak respon. Kenapa, Bu? Rakyat ki nggak kepengen dimuanjang, no enggak loh Bu, enggak. Saiki ngene lho Bu, cuman minta hapus tunggakan pajak karo dendanya. Mari ngono 2025 iki wis dikongkon bayar ngono lho Bu, sesuai mbek aturan ngono lho Bu. Enggak boleh negara ki bangkrut no enggak. Nah, dengan mengambil kebijakan seperti itu kayak Gubernur Jawa Barat ngono dan lain-lain seperti itu, enggak. Indonesia gak katanya bangkrut no ora Bu. Kayak katanya moro gajine sampeyan mau melorot melorot dikurangi no ora Bu. Indonesia ki sugih Bu. Rakyat Indonesia ki yo ngerti Bu, sing dikorupsi ki triliunan ki yo ngerti Bu. Prasaku lek katene gur nyenengne rakyat sithik no angel. Tapi lek masalah korupsi, padha meneng tok raruh kabeh. Ayo Bu, ambil kebijakan Bu. Jangan sampai kita ki sebagai rakyat ki kita kesabaran ki habis. Ngono lho. Ibu ki dipilih dengan rakyat 2 periode lho Bu. Gak gemen-gemen lho. Aja tok gak ngerti, tok gak ero. Saya dari Banyuwangi Bu, Jawa Timur Bu. Ayo ambil gebrakan. Ora lek bangkrut no ora. Nerokne Jawa Barat ngono kae lho. Kenapa kono bisa kok kene gak bisa? Kenapa Bu? Apa alasan Ibu? Yang jelas ki mesti rakyat yang ngiri, meri. Kono bisa Jawa Barat kok kene nggak bisa. Ngono lho Bu, ya jelas meri lah. Ayolah Bu, berpihak kepada rakyat sehingga kayak aku sih nggak memilih sampean ki, sehingga aku bisa berkata nyesel aku ya kok nggak milih Bu Khofifah sedari dulu gitu. Ngono lho Bu, nyesel aku ya. Ngono lho Bu, bikin saya ini menyesal ngono lho Bu. Kalau Ibu membuat kebijakan sesuai karo Kang Deddy Mulyadi, aku akan minta maaf. 5 tahun bebas denda. Sudah 5 tahun Mas, bukan hari ini, bukan akan. Kita sudah memberikan insentif 1,54 triliun yang menggunakan sudah 11,8 juta objek pajak kendaraan bermotor. Nah, itu tadi adalah video yang saya putar kembali untuk yang kedua kali ini. Itu adalah video pernyataan Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, ketika didesak masyarakat warga Jawa Timur untuk memberikan kebijakan perihal pembebasan tunggakan dan denda kendaraan bermotor. Tetapi jawaban Bu Khofifah itu jawaban yang normatif, itu adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Jadi belum memuaskan atau mengena apa yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi, kami masyarakat Jawa Timur melalui konten ini saya menyampaikan bahwa keinginan masyarakat Jawa Timur ingin seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, membebaskan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor. Itu saja Bu. Semoga tayangan ini dilihat oleh Bu Khofifah
Dan kami sangat berharap kepada organisasi-organisasi di wilayah Jawa Timur, ormas, keagamaan maupun lembaga swadaya masyarakat bersama-sama untuk mendorong Bu Gubernur untuk memberikan kebijakan perihal penghapusan tunggakan dan denda kendaraan bermotor di Jawa Timur. Jangan sampai ada kasus tentang Diana dan Pak Armuji menyurutkan, melupakan semangat untuk mendorong Bu Gubernur memberikan kebijakan tentang pajak kendaraan bermotor. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa sampai kepada Bu Gubernur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khofifah ini termasuk salah satu gubernur yang memiliki pendirian yang sangat kuat, guys, ya. Jadi ketika wilayah-wilayah atau provinsi lain seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten yang sudah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, Ibu Khofifah dia tidak mau mengikuti kebijakan yang seperti itu, ya. Nah, prinsip dari Ibu Khofifah ini saya sudah tidak heran lagi ketika dia ditanya oleh karyawan soal KDM, dia marah, guys, ya. Jangan dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkin. Jadi dia tidak suka dibanding-bandingkan, ya. Dia mempertahankan prinsipnya. Namun kalau kita lihat, ya, justru prinsip yang dipertahankan oleh Ibu Khofifah ini bukan mendatangkan kebaikan bagi rakyat, ya. Kalau mempertahankan prinsip untuk kebaikan bagi rakyat nggak apa-apa. Tapi ini kalau rakyatnya justru sengsara, menderita, ya buat apa mempertahankan prinsip itu? Banyak yang tanya ke Cak Soleh, Cak, ini banyak berita, Cak. Apa benar di Jawa Timur sudah diberlakukan pemutihan pembayaran pajak kendaraan bermotor? Saya penasaran, benar enggak informasi ini? Saya searching, teman-teman. Benar, banyak berita-berita online itu memberitakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur. Oh, pikiranku, Gubernur Jawa Timur Khofifah sudah sadar, akhirnya nuruti kemauan warga, ikut Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Wis, tak woco berita-berita itu. Nek judulnya sih ngomong program pemutihan. Ternyata bro, isinya yo tetap bebas biaya denda, bebas biaya progresif. Wis pokoknya soal denda-denda doang. Iyalah. Dan itu gubernur menyampaikan bahwa ini adalah program tahunan. Nah, program tahunan ya berarti 2 periode ini ya nggak ada yang baru. Apa sing dibanggakno. Jadi teman-teman, nek moco berita iku ojo moco judulnya tok. Baca isinya supaya nggak kejebak, supaya nggak wis kadung seneng, wih ono pemutihan, penghapusan tunggakan pajak, enak lah nek ngono. Jadi berita ini bukan hoax, tapi nek moco judulnya tok itu koyok-koyok ngeprank, koyok-koyok pemutihan ini seperti di Jawa Barat. Tapi ternyata tidak, hanya bebas biaya denda, balik nama, pajak progresif, cuman gitu tok. Bukan penghapusan tunggakan pokok 2024 ke belakang. Wis yo, nek moco berita ojo diwaca judul itu supaya kon gak wis kadung kaget-kaget percaya kebaikane Gubernur Jawa Timur, ternyata gak koyok Jawa Barat, bro. Sekarang memang warga Jawa Timur semakin tersadarkan, ya, dengan melihat hasil kinerja Ibu Khofifah. Karena sekarang bisa semua pemimpin di setiap provinsi itu tolok ukurnya adalah Jawa Barat, ya. Semua mata tertuju kepada Jawa Barat. Apa yang dikerjakan atau apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, nah itu warga-warga dari provinsi lain melihat hal itu dan mereka menginginkan agar kebijakan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu juga diterapkan di provinsi-provinsi mereka, ya. Makanya kalau sebelumnya di periode pertama kan Kang Deddy Mulyadi belum menjadi Gubernur Jawa Barat, ya. Ibu Khofifah udah menjadi Gubernur Jawa Timur nih.
Nah, itu standar ukuran untuk gubernur yang kinerjanya bagus ya, itu nggak ada. Belum muncul sosok yang dianggap sangat mencolok atau berbeda dari gubernur-gubernur yang lain ya. Makanya rakyat Jawa Timur tidak menyadari. Mereka pikir biasa aja Ibu Khofifah mungkin sudah melakukan yang terbaik ya. Tapi setelah Ibu Khofifah ini maju di periode kedua dan muncul Kang Deddy Mulyadi, warga Jawa Timur tersadarkan, mata mereka terbuka. Oh, ternyata kita salah memilih pemimpin. Harusnya pemimpin itu sat-sat seperti Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi ya. Tetapi guys ya, nasi sudah menjadi bubur ya. Ini menjadi pelajaran penting bagi rakyat Jawa Timur untuk senantiasa bijaklah ya dalam memilih pemimpin ya. Saya rasa kita tidak perlu lagi melihat dia dari partai apa ya, tetapi kita pilih sosoknya, kita pilih orangnya ini track record seperti apa, bisa bekerja atau tidak ya. Kalau memang Ibu Khofifah ini di periode pertama udah nggak bisa bekerja, harusnya jangan dipercayakan lagi guys. Tapi ya udah terlanjur ya, hanya bisa dijadikan pembelajaran ke depan saja. Nggak mau ngikutin programnya Kang Deddy Mulyadi masukin siswa ke barak militer, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah memiliki cara tersendiri. Bahkan Bu Khofifah itu nggak setuju kalau anak-anak itu dibilang anak natskal. Nih, dengerin dulu videonya Bu Khofifah ya. Ojo membanding-bandingkan, wis toh. Ya Allah, sama nggak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Akalnya tidak terhingga. Sampean kan tahu kita punya sekolah-sekolah taruna. Saya tidak menyebut anak nakal, saya tidak, karena pada saat anak itu terlahir putih fitrah. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitrah. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian ada yang warna A, warna B, warna C, bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala. Kemudian SMA Angkasa, SMA Taruna Nala, SMA Taruna Angkasa. Jawa Timur nggak ada siswa atau anak natskal, tapi ada pejabat natskal nggak di Jawa Timur? Serius nanya. Bu, ini saya mohon maaf banget ya Bu ya, ini kan saya sebagai orang awam gitu ya, saya nggak ngerti sekolah taruna itu apa gitu. Tapi setahu saya sebagai orang awam, sekolah taruna itu bukannya mirip-mirip pendidikan ala militer juga ya Bu ya? Sekolah taruna itu kan juga sekolah dengan kedisiplinan yang tinggi, dengan pendidikan karakter juga ya, mirip-mirip kayak pendidikan ala militer gitu juga kan Bu? Terus apa bedanya rencana Ibu dengan programnya Kang Deddy Mulyadi Bu? Yang satu, Ibu punya sekolah SMA Taruna ini itu gitu ya. Kang Deddy Mulyadi punya program pendidikan karakter dimasukin ke barak militer. Bedanya apa Bu? Kan sama aja, mirip-mirip Bu. Bu Khofifah itu mirip loh sama almarhumah ibu saya gitu. Suka makan mangga, suka ngerujak, suka makan duren gitu Bu. Sama Bu. Bu Khofifah ngomongin soal fitrah gitu ya. Saya mau nanya Bu, kalau Firaun itu terlahir fitrah juga atau enggak Bu? Bu Khofifah bilang ada sekolah Taruna Nala dan Taruna yang lain gitu ya Bu ya. Saya mau nanya, emang masuk sekolah Taruna Nala itu mudah Bu? Enggak mudah Bu, soalnya masuk Taruna Nala itu mahal Bu. Saya pernah lihat rincian harga Taruna Nala tuh mahal sekali Bu. Mungkin Ibu mau membiayai gitu ya Bu ya, karena ini mungkin bagian dari rencana Ibu gitu kan, karena Ibu tidak mau mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Menurut saya ya, Bu Khofifah ini hebat loh, argumennya juga hebat, ide-idenya hebat, pantunnya hebat, bagus-bagus. Ibu juga bisa jadi food blogger bagus gitu ya Bu ya. Pertanyaan saya cuma satu Bu, nge-review makanan, buah-buahan, rujak, ngupas buah dan segala macam itu bagian dari gubernur bukan ya Bu ya? Saya serius nanya Bu. Jujur saya bukan rakyat Jawa Timur ya Bu ya, tapi bapak saya itu orang Surabaya ya, dan saya itu juga termasuk sering Bu ke Jawa Timur gitu, pulang ke kampung bapak saya gitu ya Bu ya. Jadi saya cukup peka gitu terhadap perubahan-perubahan yang ada di Jawa Timur. Akhir-akhir ini ya netizen-netizen itu pada komen Bu, Gubernur Jawa Barat, Kalimantan Timur, Gubernur ini, Gubernur itu, Gubernur Jakarta. Tapi Bu, yang paling menyedihkan itu netizen-netizen ketika ngetik di kolom komentar kalau Gubernur Jawa Timur itu AFK Bu. Maksud saya gini Bu, Ibu beneran AFK apa gimana Bu? Balik lagi tentang barak militer ya Bu ya, masuk sekolah Taruna itu nggak murah Bu, sedangkan kalau programnya Kang Deddy Mulyadi masuk barak militer itu gratis Bu. Nah buat netizen, gue mau nanya, ini kan gubernur kalian Jawa Timur gitu ya. Buat netizen Jawa Timur, ini siapa yang milih Bu Khofifah? Kenapa yang pada milih Bu Khofifah malah jadi kayaknya nyesel gitu? Kan kalian yang milih Bu Khofifah, kenapa jadi sekarang ngeflip gitu, berbalik begitu? Kenapa tuh? Bu Khofifah, ini saya asumsi saya aja ya, soalnya Ibu tadi bilang kalau di Jawa Timur itu punya sekolah taruna gitu ya Bu ya. Sedangkan sekolah taruna itu kan agak mirip-mirip pendidikan militer juga ya Bu. Menurut saya kalau misalkan Ibu memang gengsi mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi gitu nggak apa-apa Bu. Cuman maksud saya jangan jadinya mirip-mirip gitu Bu, karena sekolah taruna sama barak militer kayaknya bedanya beti Bu, beda tipis. Ya maksud saya juga gini Bu, kalau misalkan Ibu memang tidak setuju dengan program militernya Kang Deddy Mulyadi,
Jadi gitu ya Bu, ya Ibu cari ide lain gitu Bu, cari solusi yang lain selain sekolah taruna gitu. Jadi kayaknya asumsi saya ya Ibu tuh sebenarnya mau gitu ya kan, cuman gengsi gitu mungkin ya Bu ya. Kalau Ibu bilang punya sekolah taruna gitu ya, SMA Taruna di Jawa Timur, ya kan di barak militer juga ada gurunya Bu, ada gurunya, mahasiswa-siswinya juga tetap belajar, cuman diimbangi dengan pendidikan karakter militer gitu Bu. Sama aja kayak sekolah taruna kan. Oke guys ya, biarlah urusan Ibu Khofifah menjadi urusan warga Jawa Timur ya. Biarlah warga Jawa Timur merasakan apa yang menjadi pilihan bagi mereka sendiri ya. Karena mereka yang sudah memilih, ya mereka juga harus menelan pil pahitnya. Nah guys, saya fokus saja ke Jawa Barat, gubernur kebanggaan kita semua, yakni Kang Deddy Mulyadi. Baru saja tadi saya sempat menyaksikan konten Kang Deddy Mulyadi saat berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Cirebon ya. Luar biasa guys ya, energinya sangat besar. Dia mau sibuk untuk hal yang seperti itu. Dia datangin para pedagang-pedagang yang di pasar tersebut, dan bukan hanya mau say hello atau ingin disapa oleh rakyat, ingin foto-foto saja guys ya, tapi dia punya tujuannya ya. Dia masuk ke pasar tersebut ingin menertibkan, karena akses jalan utama ke pasar tersebut itu dipenuhi dengan pedagang-pedagang ya. Jadi ada yang jual ayam, jual sayur-sayur, jual buah-buahan, itu mereka membuka lapaknya itu makan setengah badan jalan ya. Nah Kang Deddy Mulyadi ingin menertibkan itu. Jadi lapak-lapak tersebut harus dipindahkan semuanya ke dalam. Karena di dalam pasar yang ada di Cirebon tersebut ya, itu ada pedagang-pedagang di dalam yang pada ngeluh, kami di dalam ini sepi, yang di luar yang ramai karena dekat jalan ya. Tapi mereka juga nggak enak, nggak berani untuk mau menegur ya. Makanya Kang Deddy Mulyadi tadi sudah meminta kepada bupatinya untuk menertibkan para pedagang-pedagang yang ada di luar, yang berdagang di bahu jalan, untuk kembali masuk ke pasar ya. Jadi biar sama-sama dengan pedagang-pedagang yang ada di dalam. Ini sungguh luar biasa guys ya. Pemimpin yang mau mengurusi hal-hal seperti itu, mau bekerja, mau menertibkan, benar-benar totalitas, karena hatinya ya, semua energinya itu tertuju untuk rakyat guys ya, bukan untuk dirinya saja, bukan untuk golongan saja, tapi benar-benar untuk rakyat ya. Oke guys, saya kira itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.